Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali hari ini pemirsa kajian hati dan juga para bunda. Kita masih ada dalam kajian hati. Alhamdulillah kajian hati masih bisa menghampiri pemirsa semua. Dan tentu saja kita masih ada di masjid yang indah ini, di Masjid As-Sofia. Dan saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat karena kita akan langsung bercerita, akan langsung mendengarkan kajian dari Ustadz kesayangan kita, Ahilman. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kajian hati bertemakan kesalahan menghantui jiwa tapi taubat membuka cahaya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Ya A. setiap di antara kita pasti pernah berbuat salah. Pasti pernah berbuat dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani adamu khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Setiap manusia pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat dan memperbaiki dirinya. Sehingga dia bisa mendapatkan kebaikan setelah kesalahan yang dia lakukan. Maka sebagai orang yang banyak dosa, sebagai orang yang sering berbuat dosa, sudah seharusnya kita bertaubat, minta ampun kepada Allah atas setiap kesalahan kita. Apa itu taubat? Taubat itu diambil dari fi'il madi taba yatubu, artinya kembali. Bagaimana agar taubat kita diterima? Ada 3 syarat taubat kita diterima. 1, menyesal. Kalau kita ingat dosa, nyesel. Bahkan mudah meneteskan air mata karena dia ingat dengan dosa yang dia lakukan. Mohon maaf, jangan bilang cengeng sama orang yang mudah menangis ketika ingat dosa. Jangan bilang cengeng sama orang yang ketika berdoa dia menangis. Jangan-jangan dia menangis, meneteskan air mata karena dia ingat dengan dosanya. Dan saat dia bertaubat, menyesal dengan dosa. Syarat pertama, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Bahkan Allah punya nama, punya asmaul husna, at-tawwab. Allah yang maha pemberi taubat dan penerima taubat. Dan yang ketiga, syaratnya adalah berjanji ke depan hidupnya ingin lebih baik. Maka seburuk apapun kita di masa lalu, percayalah kita masih punya kebaikan di masa depan. Jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Taubatnya kita ditunggu oleh Allah. Karena bunda pernah mendengar ada kisah seorang perempuan yang pekerjaannya tidak baik. Tapi kemudian di ujung hayatnya dia bertaubat. Kemudian berbuat baik. Walaupun hanya sekedar memberi air kepada seekor anjing yang kehausan. Sampai kemudian anjing itu berhenti kehausannya. Dan ketika perempuan itu mau mengambil air lagi, ajal menjemputnya. Sampai kemudian, di mana tempat perempuan ini?
surga yang Allah janjikan. Kenapa? Karena taubat, karena perbaikan diri yang Dia hadirkan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Dan Rabbal mudah-mudahan Alamin. kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin, ya Rabbal alamin. Alamin. Masya Allah. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Siapa yang mau bertanya? Silakan, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Jasmine. Singkat cerita aja. Jadi saya ini dulu bekerja di entertainment, syuting sampai akhirnya DJ. Dan dari kecil itu saya tidak jadi dari kecil itu saya tidak mendapatkan kehadiran sosok ayah. Bukan meninggal, tapi emang belum bertemu sampai sekarang. Awalnya saya benci, tapi lama-lama saya sudah mengikhlaskan. Lalu alhamdulillah Allah mengirimkan saya sosok laki-laki, dan akhirnya saya menikah setelah lulus sekolah. Alhamdulillah juga saya diberi anak yang Masya Allah. Dan Allah berkata lain mungkin. Mungkin Allah sangat sayang sama saya, lalu suami saya meninggal. Karena kanker stadium 4. Tapi saya bersyukur sekali karena dalam jangka waktu yang sebentar saya diberi sosok yang belum pernah saya dapatkan gitu. Lalu saya sekarang menjadi single parent dan saya menghidupi anak saya dan ibu saya. Lalu saya tadinya awalnya syuting model, lalu karena saya membutuhkan dana yang cukup banyak, jadi saya beralih profesi ke DJ. Karena pendapatannya sangat menggiurkan dan bayarannya cukup fantastis, jadi saya mengambil untuk membiayai semua keluarga. Lalu entah kenapa waktu pas lebaran tahun 2018 yang lalu itu, pas bulan puasa, saya tidak mengambil job apapun. Dan ketika itu entah kenapa juga kayak saya ngerasa, saya datang ke kajian-kajian, dengar ceramah di YouTube dan dengar lagu-lagu salawat. Hati saya tergugah ketika malam takbiran, besoknya pas lebaran saya memutuskan memakai hijab. Belajar memakai hijab sampai sekarang. Dan pertanyaan saya, apakah karena dulu saya berpakaian terbuka ya waktu DJ, apakah Allah menerima taubat, mengampuni kesalahan saya di masa lalu, sedangkan saya juga sekarang masih belajar untuk istiqomah, dan ya ternyata ujiannya semakin berat. Mohon doanya juga semuanya, Pak Ustadz. Lalu apakah salah satu yang saya lakukan berhijab ini karena waktu itu saya dengar cerita sejarah tentang Nabi Muhammad. Dari kecil kan sampai besar kan kayak tidak ada sosok kehangatan keluarga. Pas saya dengar cerita ceramah tentang Nabi Muhammad, lalu hati saya tersentuh dan mulai timbul kecintaan saya kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah orang seperti saya
bisa ada kesempatan memimpikan beliau. Karena saya cuma ingin meminta maaf aja, belum menjadi umat yang baik. Dan kalau boleh tahu, papahnya Teteh masih ada? Masih ada, Masih ada. tapi sampai saat ini belum ketemu. Belum pernah ketemu. Seandainya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Papa, apa yang mau Teteh sampaikan? Dulu pengen kayak orang-orang, lalu beranjak dewasa saya mulai benci dan saya sudah mengikhlaskan sekarang. Bahkan nggak tahu kenapa ya nggak ada kata-kata untuk beliau, cuma saya kayak menganggap nggak ada aja gitu. Kalau untuk suami? Sebenarnya waktu masih ditinggal itu saya belum siap. Karena waktu yang sebentar Allah kasih yang indah itu yang menggantikan kehilangan saya. Semua adalah suami ya? Iya, tapi sekarang saya insya Allah sudah mengikhlaskan. Bunda, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Perhatikan surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas. Perhatikan, yang dipanggil siapa? Hambaku. Allah enggak memanggil dosa kita, enggak. Allah enggak memanggil hai pembunuh, tidak. Allah tidak memanggil hai pezina, tidak. Allah tidak memanggil hai pencuri, tidak. Allah tidak memanggil hai pembuat dosa, tidak. Tapi Allah panggil hambaku. Ini panggilan sayang kita, Allah sama kita. Hambaku yang pernah melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Dosamu banyak, iya. Tapi ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kamu lakukan. Masa lalumu buruk, iya. Tapi masa depanmu lebih baik yang Allah siapkan untukmu. Maka jangan pernah merasa atas setiap dosa yang pernah kita lakukan menutup kebaikan dari Allah untuk kita. Percayalah, selama engkau kembali, selama engkau bertobat, selama engkau minta ampun, perhatikan. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu jami'an, seluruhnya. Maka sekarang Teh Zahra, untuk semua dosa yang kemarin, tutup rapat-rapat. Ke depan, yuk kita perbaiki lebih baik lagi. Wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikanmu saat ini bisa menutupi keburukanmu di masa lalu. Kalau kita sibuk dengan kebaikan, maka Allah akan dekatkan kita dengan kebaikan. Termasuk apa yang Teh Zahra tadi sampaikan. Beliau tersentuh mendengar sholawat Nabi. Beliau tersentuh mendengar kisah Nabi. Bahkan beliau bertanya, apakah mungkin orang sehina saya bisa bermimpi dengan Nabi? Apa yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak? Maka percayalah,
Tidak ada yang paling mencintai kita kecuali siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya Nabi Muhammad mengalahkan cinta apapun. Maka Teh Zahra setelah beliau merasakan fatherless, kemudian diganti hadirnya suami yang begitu sayang, tapi Allah panggil lagi. Maka cukup di hatimu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hati yang terisi dengan cahaya Nabi Muhammad akan bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Amin, amin, ya rabbal alamin. amin ya rabbal alamin. Selalu menyalahkan diri sendiri dengan masa lalu kita. Kalau ingin bertobat, tutup rapat-rapat, jalanin aja ke depan, ridhoi, terus maafin semua yang udah terjadi, terus langsung bergantung aja